Halo semuanya, saya Akbar Maulana dari Politeknik Negeri Bengkalis. Selamat datang di channel saya. Pada video ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat satu simulasi jaringan komputer yang akan kita buat di Kisco Packet Tracer. Nah, ini sudah tersedia nih. Ini sudah ada nih. Kisco Packet Tracernya. Saya sudah coba-coba. Jadi tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Check it out. Oke, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Sebelumnya kalian buka dulu aplikasi Kisco Packet Tracer kalian. Di sini saya sudah membukanya dan saya sudah menyediakan bentuk sederhana dari simulasi jaringan komputer yang memiliki satu router. Nah, di sini kita akan membuat 4 router rencananya. Jadi kalau kalian belum ada ini, tenang, nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Pertama, kita siapkan perangkat yang kita butuhkan. Di sini kita menggunakan setidaknya ada sebanyak 6 perangkat, mulai dari PC atau end device, terus switch, kemudian router, kemudian modem, cloud, sama server. Nah, 6 itu. Nah, semua perangkat tersebut itu bisa kita temukan di menu yang telah Kisco sediakan nih di sudut kiri bawah aplikasi tersebut. Nah, di sini dipilih aja nih end device. Ini ada PC, kalian taruh aja PC-nya sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya setiap satu router itu saya memiliki setidaknya ada 6 PC. Nah, sebelum lanjut, tiap PC ini kita setting dulu di bagian IP config-nya. Mengapa, Bang? Nanti kalian akan tahu mengapa. Kita ubah menjadi DHCP supaya dia otomatis PC-nya. Terus scope configuration DHCP. Mengapa kita memilih DHCP? Itu karena DHCP ini dia akan membuat server dia langsung memberikan alamat IP secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasinya secara manual. Oke, di sini sudah 6 PC. Kita taruh switch. Tiap 2 PC itu kita taruh satu switch. Kita pilih di network device, klik bagian switch, terus kita pilih. Ini terserah kalian ya, kalian mau pilih perangkat seperti apa. Tapi mungkin perbedaannya itu terletak paling pada portnya. Ini saya menggunakan PT Switch. Beda switch mungkin portnya beda juga. Jadi cuma itu perbedaan yang terasa. Nah, terus kita taruh satu router. Bagian router kita pilih nih. Oke. Kita akan menghubungkan setiap perangkat ini menggunakan kabel strike. Mengapa strike? Karena ini merupakan perangkat yang berbeda. Kalau misalnya dia perangkatnya sama, baru kita menggunakan kabel cross. Nih, kabel strike. Kita hubungkan dari PC 6 menggunakan fast ethernet 0 ke switch 3 di fast ethernet 01. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan automatically choose connection type. Ini dia akan secara otomatis memilih kabel yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Namun, akan lebih baik kalau kalian tahu konsepnya seperti apa gitu. Kalau di sini saya menggunakan otomatis langsung. Kalau kalian menggunakan kabel strike ini satu ini kayak gini, itu boleh aja. Cuman jadi milih port gitu. Ini semua akan sama, tak ada bedanya. Tapi itu untuk switch ya. Terus kita menghubungkan dari switch ke router menggunakan tetap kabel strike. Ini di fast ethernet 21. Kalau di sini dia fast ethernet 0. Sebenarnya kalau pilih fast ethernet 10 boleh juga, tapi ini kan terstruktur gitu. Oke, kita sambungkan lagi bagian fast ethernet 21. Fast ethernet 0 kita gunakan otomatis coba. Nah, di sini dia merah.
Mengapa merah? Karena port pada router satu ini dia kurang gitu. Jadi kita harus menambahkan portnya secara manual. Kita klik routernya, matikan dulu routernya di sini. Setelah itu kita pilih port yang kita inginkan. Kalau di sini saya menggunakan 1CFE ini, PT router LM1CFE. Kita tambahkan lagi. Di sini kalian bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau saya di sini menambahkan sebanyak 3. Dipenuhkan juga nggak apa-apa. Terus kita hidupkan lagi, keluar. Nah, kita sambung lagi. Bisa menggunakan otomatis atau kabel strike. Kita coba menggunakan kabel strike di Fast Ethernet 21. Di sini Fast Ethernet 60. Oke. Kalau misalnya kalian tetap menggunakan struktur seperti ini, kalian menggunakan secara berulang-ulang, kalian bisa copy langsung. Cuman perbedaannya dengan orang yang tidak copy akan terletak pada namanya setiap PC tersebut. Kalau kalian Ctrl C, Ctrl V, nah bisa kalian gunakan lagi nih. Sama nggak? Sama. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Di sini sudah tersedia sebanyak struktur sebanyak 4 router. Berarti di sini setidaknya ada 24 PC, 12 switch dan 4 router. Terus kita akan menghubungkan tiap router ini menggunakan kabel cross ya. Mengapa? Karena merupakan perangkat yang sama. Jadi router ke router itu perangkat yang sama. Gunakan kabel cross, kita pilih Fast Ethernet 70 ke Fast Ethernet 70 lagi. Kita cross 80 70. Nah, perbedaan kalau kalian menggunakan cara manual dengan otomatis ini, dia nanti kalau kalian menggunakannya pada penyambungan antar router, dia akan berbeda warnanya gitu. Jadi kabel yang berbeda. Mungkin kabel ini ya, Satria. Ini itu. Jadi kita tidak menggunakan kabel itu. Kita ganti menjadi kabel cross. Oke, ini sudah tersedia setidaknya sekitar 3 perangkat. Kita akan menambahkan 3 perangkat lagi dari modem, cloud, terus server. Kita mulai dari mengambil modemnya. Biasanya itu di end device kalau nggak salah. Oh, di sini. Sorry, terlupa. Nih, di sini modem. Kita taruh. Dan terletak di One Emulation. Kita taruh di sini. Terus kita pilih cloud. Terus kita pilih server. Server ada di sini. Nah, kemudian salah. Terus kita menghubungkan dari router ke modem itu menggunakan kabel strike. Mana strike? Kita hubungkan, ini menggunakan Fast Ethernet 8. Di sini kita masukkan ke port 1. Kalau misalnya ada kasus cloud dan DSL modem, pada modem dan cloud, dia berbeda dengan kasus perangkat sebelumnya. Kalau perangkat sebelumnya kita menghubungkan perangkat tersebut menggunakan kabel strike jika perangkat tersebut berbeda. Kalau ada kasus modem dan cloud, kita menggunakan kabel PON. Ya, kabel PON. Di sini kita ambil port 0. Di cloud kita masukkan ke modem 4 atau modem 5. Di sini saya menggunakan modem 4. Oke, modem 4. Terus dari cloud. Nah, dari cloud ke server itu kita kembali menggunakan kabel strike. Nih, kita masukkan ke kabel Ethernet 6. Kemudian ke server kita masuk Fast Ethernet 0. Oke, di sini kita sudah menghubungkan ke semua perangkat tersebut. Ini ada total 6 perangkat ya.
server 1, load 2, dan modem 3, router 4, switch 5, PC 6 perangkat, 6 jenis perangkat. Oke, kita akan lanjut ke konfigurasi untuk memberikan alamat IP. Bagaimana caranya? Ini kita tekan router, terus kita masuk ke command line interface. Nah, di sini kita tekan ini enter, terus kita buat enable, klik ketik config terminal. Nah, sini sudah masuk nih. Nah, sebelumnya kita ingat dulu port yang menghubungkan antara router 1 dan switch yang kita butuhkan itu di port berapa. Di sini kita lihat di port FA00. Itu untuk switch yang pertama dalam router tersebut. Jadi kita masuk lagi. Tadi port 11 ya, 00, FA00. Masuk interface FA00. Nih. Oke, kita sudah masuk ke dalam tempat untuk mengkonfigurasi switch FA00. Di sini kita ketikkan kalau nggak salah karena tadi kita menggunakan DHCP, jadi kita mengetikkan IP DHCP full. Terus kalian masukkan nama, terserah kalian namanya mau apa. Misalnya kalau saya mengambil ruang 1 misalnya, enter. Di sini kita masuk ke network, kita atur networknya menjadi 192. Di sini saya menggunakan 192.168.1.10. Terus subnet masknya 255, 255, 255. Oke. Ini network address-nya. Sementara ini adalah subnet masknya. Oh ya, lupa. 0, karena dia ada sekitar 4 bit kan, 4 digit dalam satu bit. Oke, kita lanjut. Di sini ketikkan default router. Nah, kita masukkan IP address-nya 92.168.1.1 server 8888. Nah, ini IP ini diingat, nanti kita akan memasukkan IP ini ke dalam config. Kita lanjutkan sini lagi. Dan server terus ini exit. Oke, tadi untuk switch yang ini itu sudah kita buat. Kemudian kita lanjut ke switch selanjutnya. Kita langsung saja masuk ke interface FA10. Oke, ini kita akan masuk ke antarmuka untuk mengatur IP address dari switch 4 ini, karena dia yang menghubungkannya itu port 10 nih, FA10. Kita lanjut lagi, FA10. Kita buat langkah yang sama, tetapi kita bedakan angka pada digit ketiga. Kalau ini 1, kita lanjutkan ke 2 gitu. Misalnya kita copy nih, copy boleh juga, soalnya sama gitu. Wih, nggak bisa cuk, sorry, nggak bisa, dia nggak bisa copy, lupa saya. Kalau copy dia nanti langsung keluar gitu. Oke, kita masuk lagi ke config terminal tadi, kita ulang lagi.
lanjutkan exit di interface FA00. Ini tadi interface yang kita ulangi tadi ya di switch di bagian sini. Kita lanjut ke switch selanjutnya, yakni portnya itu tak salah pas Ethernet 10, jadi FA10. Langsung interface FA10. Oke, lanjut IP DHCP pool, masih sama ya seperti yang sebelumnya. Bentar. IP DHCP pool ruang 2. Oke, terus network. Network itu 192.168 via 2. Nah, inilah terletak perbedaannya dari yang sebelumnya. Kalau tadi satu ya di digit ketiganya. Ini kita menggunakan angka 2. Terus netmasknya 255 0. Oke. Lanjut di default routernya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, navigasi atas bawah untuk mengambil perintah sebelumnya. Jadi kita tak perlu susah-susah ngetik banyak gitu. Jadi lebih memudahkan lah. Tadi kita lanjut setelah network apa tadi? Ini ya, default router ya. Kita cari ini default router. Ini kita rubah menjadi angka 2. Lanjut. Selanjutnya setelah default router DNS server masih sama. DNS server pada semua konfigurasi router nanti itu sama, tak ada berbeda. Terus exit di interface, exit dari interface FA10. Nah, terus kita lihat nih, ini port berapa? Nah, portnya port 60. Mengapa? Karena tadi kita menambahkan port lagi kan, ya. Oke. Pokoknya ini di fast Ethernet FA06 60. Oke, kita lanjut ke interface. Oke, kita lanjut ke konfigurasi interface FA060. Salah 0. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan navigasi dari tombol-tombol yang enter, DHCP pool, kita buat lagi network, kita rubah angka 2 menjadi angka 3. Buat kalian yang bingung, ini ya, saya ulangi lagi ya, kita ini mengapa bisa berubah-ubah tadi, itu kita menggunakan navigasi atas, bawah, samping, kiri, kanan tombol itu. Jadi dia akan mengulangi perintah sebelumnya. Oke, 3. Bagian IP DHCP default router kita ubah menjadi 3. Terus DNS server 888. Exit. Oke. Di sini kita sudah selesai. Untuk ketiga terminal sudah kita atur semuanya. Terus kita exit lagi. Di sini kita tekan Ctrl C. Oke. Right. Oke, building configuration oke. Ini artinya konfigurasi telah kita buat. Terus kita tambahkan setiap IP yang tadi kita masukkan, IP ini ke dalam port di config. Nih, IP pas Ethernet 00, FA00 tadi. FA00 tadi nih. Ini yang kita masukkan nih ke config. 192.168 terus 1. Subnet ini biasanya dia otomatis kan, otomatis ya. Pas Ethernet kalau ini tak salah tadi 2, 192.168.2.1 Subnet otomatis. Terus tadi di port FA06 kan ya, FA06.
Nah, oke. Langsung. Nih, 60. Sorry. Oke, kita lanjut. FA06 60 192 168. Dia 3 1. Oke. Semua switch pada router ini telah terhubung. Ini nanti dia akan jadi hijau kayak ini sebelumnya. Lihat tadi kan. Kalau tak lihat, ulang 10 detik. Oke. Kita melakukan hal yang sama ke setiap router yang ada di sini. Cuman bedanya angka yang tadi tidak boleh dipakai. Jadi tadi kita menggunakan angka sampai angka ketiga, pada digit ketiganya maksudnya ya. Ini config. Sorry, ini switch. Ini router. Nah, tadi kita menggunakan sampai angka 3. Nah, di konfigurasi selanjutnya kita tidak menggunakan angka 3 lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tidak menggunakan angka 3 lagi. Kita menggunakan dari angka 4 sampai angka 12. Itu kita akan masukkan setiap router masing-masing. Kita mengulangi langkah yang sama ya. Oke, lanjut di bagian CLI. Oke, dua router sudah siap. Dua router sudah kita konfigurasikan untuk pemberian alamat IP address. Ini nanti dia akan hijau sendiri ya. Panas soalnya. Oke, lanjut router selanjutnya. Oke, di sini kita sudah hampir selesai untuk 3 router, konfigurasi 3 router. Ini exit lagi, Ctrl C, kemudian right.
Oke, building configuration oke. Kita masukkan lagi ya ke port 00. Di 00 tadi kalau nggak salah kita 7 192 168 71. Itu on. Terus yang 10 itu 8 168. Oh iya, saya menyebut digit ketiga ya, saya ulang lagi. Yang 8 1 2 tadi itu saya menyebutkan digit ketiga. Begitu. Oke. On. Oke. Semuanya sudah untuk router ketiga ini. Kita lanjut router yang keempat, ini terakhir nih, dikit lagi sih. 70%, baru 70%. Kita konfigurasi di bagian CLI. Bentar. Oke, sampai tahap ini kita sudah selesai dengan tahap codingannya yang sangat memakan waktu. Kita langsung write. Oke, sudah selesai untuk sesi codingnya. Memang memakan waktu dan memakan tenaga. Oke, kita sudah selesai untuk tahap coding setiap routernya. Jadi kita akan lanjut ke tahap untuk menyambungkan antara router ke router. Tapi kalau kalian misalnya penasaran nih, apakah berhasil atau tidak, kalian bisa letak kursor kalian ke salah satu perangkat and device. Nah, kalau misalnya pas Ethernet 0 itu muncul IP address-nya, itu artinya kalian berhasil. Nah, kok jadinya 192.168.12 Bang, bukan 11 seperti yang kita isi tadi? Karena 192.168.11 itu sudah kita konfigurasikan untuk IP switch-nya. Jadi device selanjutnya itu akan menggunakan dari angka 2 ke angka selanjutnya dan seterusnya. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kalian mau tes juga menggunakan add simple PDU, bisa juga. Nih, successful, berarti itu sudah berhasil. Oke, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yakni menghubungkan antar router. Itu pasti berhasil. Pertama kalian tekan router, terus kalian pergi ke ini, ingat port yang menghubungkan antara router tersebut ini 70 sama 70 ya. Kalau misalnya di router yang pertama ini kita menggunakan port 70,
Nah, di sini kalian terserah kalian IP address-nya, asalkan jangan IP address yang sudah kita masukkan tadi, yang sama, tidak boleh. 192.168. Kalau di sini saya menggunakan angka misalnya 20 gitu. 20. Di sini saya masukkan 1, otomatis on, keluar. Pada di sini kita tambahkan hal yang sama pada port 70 karena yang menghubungkan ini adalah IP port 70 FA70 192.168. Ini angka yang sama tadi ya, sampai digit ketiganya tadi 20. Nah, pada digit keempat itu kita bedakan dari router yang sebelumnya. Tadi 1 kita gunakan angka 2. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke RIP-nya. Di sini kita masukkan IP address yang kita tambahkan di port 70 tadi. Tapi digit keempatnya itu kita rubah menjadi angka 0, bukan angka 1 atau angka 2. Jadi 192.168. Berarti di sini kalau nggak salah 20 0. Mengapa tidak bisa digit keempatnya itu kita tidak masukkan angka 1 atau 2? Karena pada RIP ini dia tidak akan menerima digit terakhirnya itu angka selain 0. Kita lanjut. Setelah itu kita akan masukkan IP address yang telah kita masukkan pada setiap port pos Ethernet tadi, yang port 00, 10, dan 60 tadi. Ini kita masukkan IP address-nya 192.168. Terus tadi 1 ya, 10. Ini selanjutnya 192.168.2.0. Ini 192.168.3.0. Oke, kalau misalnya 4 IP address ini sudah kalian tambahkan, network address ini kita sudah tambahkan, kita akan mencoba mengirimkan sampel PDU ini antar switch. Kalau misalnya berhasil, ya berarti percobaan kita berhasil gitu. In progress. Oke, kita coba lagi. Ini agak lambat ya. Coba lagi. Successful. Berarti berhasil gitu kan. Nah, pada router ini kalian juga melakukan hal yang sama. Jadi IP setiap switch yang kalian masukkan dalam port 0, 1, dan port 6 itu kalian masukkan ke dalam RIP ini. Dan juga jangan lupa port yang menghubungkan antar router tadi. Ini di port 7 tadi ya, kita masukkan 192.168 tadi menggunakan 20. Oke, kita akan masukkan berarti IP yang digit ketiganya itu dari angka 4 sampai angka 6. Oke, semua IP address sudah kita tambahkan nih, 4 IP address. Kita coba kirim sampel PDU dari PC dari router 1 ke router 0. Contoh, ini successful ya, kalau routernya successful. Kalau misalnya kita coba dari PC ke PC, dari PC 6 ke PC 0, coba ya, dari 6, 0, in progress, file. Kita coba lagi. Dia biasanya emang agak delay gitu. Jadi kalau kalian pertama-tama file, gak usah khawatir. Nih, successful kan? Coba lagi. Dari sini ke PC 1, in progress, in file. Tapi kalau kita lanjutkan lagi, kita coba lagi, sukses. Dia emang agak delay. Oke. Terus apa ya? Oh ya, lakukan hal yang sama ke setiap router. Nah, di sini kita buka lagi router
router 0 nih, router yang kedua ini, kita akan menghubungkan ke router selanjutnya. Ini yang menghubungkan antara dua router tersebut adalah port 8 dan port 7. Port 8 pada router kedua, port 7 pada router ketiga. Kita buka port 8, pas Ethernet 8. Ini kita sama seperti sebelumnya, masukkan angka terserah kalian, asalkan jangan angka digit ketiganya atau IP address yang digit ketiganya tuh sudah kalian masukkan pada konfigurasi sebelumnya. Di sini kalau saya menggunakan 168, ini saya menggunakan 30 misalnya, jadi jarak 10-10 gitu biar genap. 30 ini 1. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke sini di port 7 kalau nggak salah ya, port 7 192 168 32 on. Oke, kita masukkan, oh di sini sudah ya IP address ya. Kita masukkan setiap RIP dari setiap konfigurasi yang telah kita tambahkan sebelumnya untuk routernya ya. Oke, 3 router ini telah terhubung satu sama lain. Sebelumnya kita coba dulu dari PC ke PC, dari switch ke switch. In progress file. Oh ya, sebelumnya kita lanjut dulu. Kita harus tambahkan juga RIP tadi yang telah kita masukkan untuk menghubungkan antara router kedua dan router ketiga. Tadi kan saya menggunakan 192, 168, 30 kan, 30 belum tambahkan. Nah, sudah. Oke, di sini RIP-nya jangan lupa 30 sudah. Oke, kita coba PC ke PC. Dari sini file. Oke, saya nampaknya sudah mengetahui apa kesalahannya. Yakni pada PC itu ada yang tertinggal, saya belum mengatur IP configuration-nya menjadi DHCP. Karena ingat kita menggunakan DHCP tadi. In the scope, ini kan masih statik ya. DHCP ini juga diubah menjadi DHCP. Mungkin ini tertinggal gitu. Jadi kalau misalnya di copy mungkin di reset gitu. Coba kita cek di sini. Ya, masih statik ya. Jadi kalau misalnya kita copy, mungkin settingan dari komputer tersebut dia mungkin akan dibalikkan ke settingan awal. Oke, semuanya sudah kita rubah jadi DHCP. Kalau kita kirim dari PC ke PC sudah successful. Coba kita ulang ya. In progress, masih file. Delete dulu. Ulangi. Sukses. Oke, berarti dari switch ke switch sudah terhubung. Untuk router ketiga, kita coba antar router, kita coba kirim file. Coba ulangi. Sukses. Oke, 3 router sudah. Sekarang router terakhir. Caranya masih sama, kita menggunakan port sebelumnya, ini port 8 yang kosong ya. Kita masukkan 192, 168. Kalau di sini saya menggunakan port 40 lagi ya. 40, 1. Oke. Masuk ke RIP, kita tambahkan 40 tadi. 40, 1. Salah. Oke, sudah. Di router 1 sudah. Lanjut ke router yang keempat ini.
Oke, di router keempat ini kita memiliki sebanyak 3 switch. Kalau switch sebelumnya sudah sampai angka ke-9, untuk digit ketiganya ya, digit IP ketiganya sudah sampai angka 9, kita lanjut ke angka selanjutnya, yakni angka 10, 11, 12. Yang tadi sudah kita masukkan ke tiap port fast Ethernet-nya. Oke, IP dari setiap switch yang ada di port 4 sudah kita masukkan, yang ada di router 4 sudah kita masukkan ke dalam RIP dalam router nih. Kita coba tes dulu, apakah berhasil gitu. Delete dulu. Oke, coba lagi, in progress file, coba sekali lagi. Sukses. Kalau ini sudah sukses, kita coba lagi. Router sukses. Lagi. File. Coba sekali lagi. Jangan-jangan. Oh ya, sukses. Oke. Setiap router, setiap perangkat-perangkat ini itu sudah saling terhubung. Jadi yang terakhir adalah konfigurasi perangkat selanjutnya. Ini 3 nih. Oke. Sekarang berarti progres video kita sudah sampai 80% lah. Oke, kita lanjut untuk settingan yang terakhir, bisa dibilang terakhir, yakni untuk settingan antara router dan server. Di router kita masuk ke port 8, pas Ethernet 8. Ini masih masih IP sesuka hati kita, mau 192.168, asalkan saya ulangi lagi, tidak menggunakan angka yang telah kita isi sebelumnya. Oke. Ini saya menggunakan tadi sudah 10, sudah 20, 30, 40 sudah, 50 belum? 50, kita tambah 50. Oh, sudah ada. Kita coba ulang. Oke, sorry semuanya. Saya lupa. Di bagian sini tidak boleh menggunakan angka 0. Jadi 192, 168. Berarti tadi 50, 1. Kita masukkan. Oke. Di sini sudah. Kita klik bagian server. Kita buka di bagian pada settingan server. Itu kita masuk ke bagian desktop. Terus klik IP configuration. Nah, di bagian static ini kita masukkan IP yang digit ketiganya sama dengan digit dari router yang sebelumnya kita setting tadi, yakni berarti digit ketiganya itu 50, 192, 18, 50. Ujungnya kita bedakan menjadi angka 2. Subnet masknya masih sama, default gateway. Nah, ini baru kita masukkan IP router yang sebelumnya, yakni digit ketiganya sama dengan ini, digit 50, tapi digit keempatnya itu cuma 1, jadi angka 1. 192, 168, 50, 1. Oke. Default. Nah, untuk DNS servernya itu ubah menjadi 888. Oke, ini sudah selesai untuk settingan servernya. Kita keluar aja. Nah, terus IP yang tadi belum kita tambahkan ya, yang di port 8 tadi, yang 50 ini belum kita tambahkan di RIP. Jadi kita tambahkan aja 192, 168, terus ini 50, 0. Oke, bisa ditambahkan. Oke, settingannya sudah selesai, semua perangkat sudah terhubung satu sama lain. Oke. Oh ya, ada satu lagi yang terakhir, yakni di bagian cloud. Kita buka bagian config, terus kita buka bagian DSL. Nah, ini kita lihat dulu apakah sudah sama yang menghubungkan antara cloud dari cloud dengan modem, terus server
dengan cloud apakah sudah sama konfigurasinya, yakni kalau di sini mode 4 dan Ethernet 6. Apakah di sini sudah sama? Oke, mode 4 dan Ethernet 6. Nah, kalau sudah sama, kita langsung add. Oke, ini sudah selesai nih. Coba kita kirimkan sampel dari server ke router. Sukses. Oke, berarti semua perangkat sudah terhubung satu sama lain. Yang PC sudah dan yang router sudah. Oke, semuanya sudah. Coba kita kirimkan sampel dari server ke PC. Masih file. Ini agak delay sedikit, mungkin agak lama. Coba kita kirim ke sini. Masih file. Coba ulangi lagi. Sukses. Oke, sudah sukses. Dia emang agak delay itu. Oke, dari sini kita sudah selesai menghubungkan dan mengatur semua alamat IP address-nya. Akhirnya videonya hampir selesai. Tinggal kita tes untuk membuka web dari PC, salah satu PC. Terserah kalian pilih salah satu PC yang kalian inginkan. Kalian buka bagian web browser. Masuklah. Nah, URL-nya kalian masukkan IP yang telah kalian masukkan di konfigurasi server tadi, yakni 192.168. Kalau saya tadi 50 ya, 52. Oke, go coba. Nah, kalau gini tampilannya berarti berhasil. Ya, berhasil karena itu merupakan tampilan yang server berikan ke semua PC kalau kalian memasukkan IP server ini. Oke, mungkin sudah selesai ya. Oke, langsung saja kita ke outro. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Kita membuat simulasi jaringannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Habibie yang telah mensupport perangkatnya dalam video saya. Sama-sama, Bre. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.